Dan juga seorang ibu tidak boleh kan membandingkan istri dari anak laki-lakinya dengan dirinya. Ya. Kan suka begitu kadang-kadang, mohon maaf ya, di sinetron sih, bukan di sini. Di sinetron. Di sinetron. Kan suka bilang begitu kan. Di sinetron yang diangkat dari kehidupan nyata ya. Terus ada true story gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Curhats. Kemarin ini sedang ramai banget ya bahas konten tentang cowok di interview untuk mengurutkan siapa yang paling penting. Anak, istri, atau ibu. Lumayan ramai. Pokoknya ini viral banget konten ini. Terus pada nonton nggak? Sempat nonton. Ya ini soalnya ini ramai banget ini. Karena tema episode kali ini penting banget nih buat kita sebagai laki-laki, betul? Dan tentunya buat kita semua sih, kita semua. Jadi temanya adalah siapa yang harus didahulukan, ibu atau istri. Jadi bagaimana nih buat para suami, pada kepikiran nggak? Oke nggak? Tapi sebelum itu gimana kalau kita ngopi dulu aja, tutup aja. Oke. Langsung aja deh pembahasannya ini masalah ini nih ya. Ini agak rame nih, pembahasannya dan memang sedikit sensitif sih ya. Iya. Karena pasti banyak apa sih namanya perdebatan atau pro kontra lah. Pro kontra. Jadi gini. Sekarang pertanyaannya yang pertama adalah posisi wanita di dalam Islam itu gimana? Iya, memang kalau bicara tentang siapa yang paling penting dalam hidup, tentu ada prioritasnya. Nabi SAW menyampaikan seperti ini. Anak wanita itu ketika dia belum menikah, maka dia milik ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, maka dia milik suaminya. Adapun anak laki-laki, sampai kapanpun dia milik ibunya. Jadi anak laki-laki itu sebelum menikah atau setelah menikah itu milik ibunya. Tapi tolong digarisbawahi, ibu yang baik pasti akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. So poinnya adalah tidak ada perbandingan antara posisi istri dan ibu, karena dua-duanya adalah pintu keberkahan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Saya sebagai laki-laki sebelum menikah full power ke ibu. Tapi saat setelah saya menikah, saya sudah memiliki kewajiban nafkah kepada perempuan yang saya nikahi, yaitu istri saya. Maka nanti konteksnya Kang, kalau seorang suami ngasih ke istri itu namanya kewajiban. Tapi kalau suami ngasih ke ibu anak laki-laki ngasih ke ibu itu namanya kebaikan. So kalau ada pertanyaan, mana yang perlu dahulukan? Ibu atau istri? Lihat konteksnya. Tapi kalau tidak ada konteksnya ya artinya ya dalam keadaan normal begitu, maka istri dahulukan. Karena kewajiban. Nah, kecuali konteksnya ibunya susah. Sangat membutuhkan. Kalau nggak dibantu sama anak akan terjadi sesuatu yang madharat. Dan catatan, suami pun sudah memenuhi kebutuhan istrinya. Maka suami, anak laki-laki ini harus berbuat baik kepada ibunya terlebih dahulu. Karena ibunya memang membutuhkan bantuan dari anak laki-lakinya. So poinnya adalah bagi kita anak laki-laki nih, suami, ayah, kudu memberikan tarbiyah, pendidikan sama istri. Bahwa jangan sampai ketika aku berbuat baik sama ibu, kamu jangan cemburu. Selama aku sudah penuhi kebutuhanmu, apalagi keadaan ibuku butuh, maka jangan pernah khawatir dengan apa yang aku berikan kepada ibuku. Karena itu adalah kebaikan dariku setelah aku memenuhi kewajiban kepadamu. Selesai. Pertanyaan lu tadi tuh waktu ngobrol sebelum syuting. Iya kan? Jadi ininya kadang-kadang kan ada seperti itu kan. Ada semacam ya namanya perasaan ya, kadang-kadang ada rasa cemburu gitu kan ada. Dan ini juga penting bagi setiap orang tua. Kalau anak kita sudah menikah, coba diberikan kelapangan gitu. Dan juga seorang ibu tidak boleh kan membandingkan istri dari anak laki-lakinya dengan dirinya.
Ya. Kan suka begitu kadang-kadang, mohon maaf ya, di sinetron sih, bukan Ya, di sini. ya. Di sinetron. Kan Sering suka kali bilang begitu kan. Di sinetron yang diangkat dari kehidupan nyata ya. Terus ada true story gitu. Kan suka begitu kan. Ya. Nah, istrimu beda sama ibu. Ya. Itu kan yang menjadi pertentangan pada akhirnya. Iya. Ya, soalnya dia pasti jadi bingung kan si anak Iya, si cowok anak jadi bingung gitu. Maka seorang ibu ya jangan samakan istri dari anak laki-lakimu dengan dirimu, karena pasti berbeda. Begitu juga sebaliknya, kita di suami jangan bandingkan istri kita dengan ibu kita. Betul. Ujungnya perbandingan itu yang akan memicu pertengkaran di antara kita. Ya. Gitu sebenarnya. Nah, berarti kalau gitu nyambung ke pertanyaan kedua. Oke. Cara kita nih, ini kebetulan kita udah nikah nih ya. Udah. Menyeimbangkannya nih. Nah, Kita nikah dengan istri masing-masing ya, bukan? Oh iya, jelas. Itu jelas. Maksudnya kita tidak usah dibahas, tidak usah bahas kalau itu. Sorry, saya sering salah tangkap soalnya. itu kan di sinetron. Yang diangkat dari kehidupan nyata. True story lagi, ya. Menyeimbangkannya nih, kita sebagai laki-laki nih menyeimbangkan kepada ibu dan kepada istri. Oke. Jadi sekarang kita harus bikin dulu prioritas. Oke. Tadi kewajibannya kemana? Saya seorang suami, kewajibannya kepada istri. Maka tolong penuhi kebutuhan istri, bukan keinginan ya. Iya. Ya. Kalau keinginan kan tidak terbatas. Ya, betul. Kalau kebutuhan ada batasnya. Oke. Nah, setelah itu komunikasikan kepada istri bahwa kita punya orang tua. Yap. Yang harus tetap kita cukupi. Saya kira kalau istrinya sudah diberikan pendidikan seperti itu, paham kok. Nah, kalau istri tetap nggak paham juga, berarti ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Dikomunikasikan. Bukan lagi tentang bicara mana yang harus, tapi lebih kepada pendidikan kepada istrinya diselesaikan dulu. Berarti kita sebagai suami belum jadi qawwam, belum jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Belum jadi laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, bagi istri kita. Makanya penting menjadi seorang suami punya leadership yang kuat di rumah tangga. Karena kalau tidak, terjadi ombang-ambing tadi kan. Ya. Dibawa ke kanan, dibawa ke kiri, ujungnya dia stres sendiri gitu. Iya. Ujungnya dia menghindar dengan apa yang dia hadapkan dalam hidupnya. Termasuk juga suami jangan mudah dihasut sama istri kan. Ya. Jangan, kamu mah lebih kepada ibu. Dan ya kalau tidak bisa menjelaskan jadi susah ujungnya kan. Betul. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan pertama adalah pendidikan dulu kepada keluarga, tahu posisinya dan komunikasi satu sama lain. Makanya di antara adab berumah tangga itu jangan pernah menceritakan aib pasanganmu kepada orang tuanya. Karena itu bisa jadi sesuatu yang melemahkan. Ya, melemahkan. Ujungnya tidak punya penghargaan. Ya, benar. Makanya ada istri kamu mah. Nah, itu jadinya kayak gitunya akhirnya. Jadi ketika ada persoalan karena dia sering ngadu pasangannya ke orang tua, nanti orang tua bener kan? Kata ibu juga gitu kan. Jadi akhirnya itu jadi konflik. Ya, apalagi kalau udah keluar kata-kata mantra itu tadi. Gimana tuh? Nah kan. Nah itu. Kata ibu juga. Kata ibu. Sinetron. Itu di sinetron. Di sinetron. Ya Tapi Tapi dari true story. Oke, Dad. Ini pertanyaan berikutnya nih. Kan banyak tuh ya. Banyak banget deh. Teman-teman gue juga banyak. Ketika mertuanya itu udah tinggal sendiri. Oke. Nah, terus kan ya sebenarnya kan kalau udah rumah tangga mah pengennya mah ya udahlah mandiri, mandiri. Nah, tapi konteksnya ini adalah si orang tuanya tuh udah sendiri, benar-benar udah sendiri. Apalagi sekarang kan anak tunggal teh banyak. Ya kan, nah itu gimana tuh? Ya, saya melihat dalam dua angle ya, dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang orang tua. Kalau orang tua dalam kesendirian, butuh penjagaan, butuh perhatian yang lebih dari kita, maka sebaiknya seorang anak awasi dan jaga betul orang tua. Itu jadi kewajiban bagi seorang anak. Tapi dalam konteks angle kita nih sebagai seorang yang berumah tangga gitu, memang yang paling baik rumah tangga itu hidup sendiri, hidup terpisah daripada orang tua. Betul. Nah, tapi kan kondisinya kita harus jagain orang tua. Oke. Jika harus terpaksa, dalam tanda kutip ya, harus menjaga orang tua, maka ya sudah, hadirkan dirimu di situ bersama pasanganmu. Tapi ingat, biasanya istri itu harus punya 3 hal yang menjadi privacy buat dia. 3. 1, sumur. 2, dapur. 3, kasur. Artinya kalaupun harus tinggal serumah di situ, 3 itu jangan nyampur gitu. Nah, sorry. Saya rumitkan lagi. Saya rumitkan lagi. Kalau misalnya, punten ya ini mah,
keluarga yang sangat sederhana. Segitu-gitunya. Segitu. 4L lah, lu lagi lah gitu ya, rumahnya 4L. Kan nggak semua, terutama nggak semua kamar mandi bisa dipisah. Betul. Ya kan? Nggak semua dapur. Iya. Dapur. Kalau kamar masih mungkin lah ya. Kamar masih mungkin. Tapi dapur sama sumur tuh. Sumur ini yang itu gimana? susah ini. Iya. Keadaannya ya, ini keadaannya. Keadaannya berarti gini, kalau secara tempatnya nggak bisa dipisah, minimal kekuasaannya gitu. Dia punya kelapangan untuk menghias dirinya di situ, untuk mengekspresikan kemampuannya di situ. Berarti gini, kita ini sebagai suami kan senang ya kalau istri kita masak gitu, menyiapkan makanan buat kita. Nah, berikan kelapangan itu. Jangan sampai, mohon maaf kan nggak sedikit Kang, ini di sinetron, kan nggak sedikit. Benar. Yang tinggal di rumah mertua. Makannya disiapin mertua. Benar. Tempat tinggalnya disiapin mertua. Bahkan dimandiin masih sama mertua. Enggak kalau itu. Kendaraannya disiapin, maksudnya. Benar. Kok kita jadi kayak nggak punya keleluasaan untuk tinggal di situ? Tidak punya ruang. Tidak punya ruang. Iya, betul. Oh, ini jadi masalah sih. Jadi pasti lama-lama akan jadi persoalan. Maka dalam Islam tuh begitu diletakkan sekali ya. Bagaimana posisi suami, bagaimana posisi istri. Memang butuh pencerahan yang dalam sih. Suami kudu bener-bener melapangkan hati istrinya banget gitu. Ketika dia harus ngajak ke rumah mertua itu mertua. Karena biasanya nggak tahu sih. Ini di sinetron ya. Iya. Iya kan? Banyak curhatnya ya. Saya emang kan namanya curhat kan. Curhat. Bener dong. Betul. Lebih banyak berkonflik itu adalah ketika istri kita dibawa ke rumah kita. Jadi bertemu dengan orang tua kita. Jadi konfliknya antara ibu kita dengan istri kan? Dibanding konflik yang misalnya kalau kita tinggal di rumah istri gitu. Iya sih, benar. Jadi benar. saya sebagai anak suami kayaknya jarang berkonflik dengan mertua gitu. Iya, betul. Kan nggak mungkin suami sama ayah kayaknya nggak ada konflik gitu. Sudah sama-sama dewasa untuk saling ngerti lah ya. Tapi kalau istri betul sih dengan ibu tuh biasanya suka ada kecenderungan ya. berkonflik. Maka terutama di urusan tadi, Tat. Iya. Urusan sumur, dapur tadi itu. Iya. Kalau kasur sih bisa lah itu udah. Itu masih bisa lah kalau bisa. Tapi yang dua itu sih, sumur sama dapur sih memang itu. Karena kan umpamanya soal masak ya, Kang. Kan pasti istri punya ideologi. Ideologi. Gawat ya, apa ya? Ide lah, jangan ideologi. Ini selera Rusia atau apa ya ideologi? Ideologinya ke kiri. Iya, benar selera. Apalagi misalnya beda suku. Itu kan masuk Padang misalnya, Sunda atau Jawa, wah itu. Bisa. Wah itu. Nah, itu ideologi lagi itu. Betul. Ke kiri itu ideologi. Iya. Oke, sebelum obrolan yang lain, ngopi dulu. Masya Allah. Ngopi tuh bro, gajah. Emang kalau ngomongin keluarga tuh kayak gimana ya Kang? Ya otokritik buat kita juga ini sebenarnya. Ini sebenarnya menjadi ajang refleksi buat masing-masing kita juga. Tapi kita juga saling mengamankan jangan sampai dapurnya ketahuan nih. Iya betul. Oke, kali ini masa aneh terus nanya. Ente dong nanya sama Pak Ustadz. Nah, ini masih soal ini ya, ibu dan istri tadi ya, menyangkut tadi ya Kang ya. Nah, kalau misalnya gini, mengenai sinetron ibu dan istri. Di kehidupan sinetron ibu dan istri ya, ini di kehidupan ibu dan istri. Kalau misalnya di sinetron ini, nah ini sinetron loh ya. Ini sinetron loh. Kalau istri dan ibu kita konflik, ini kadang-kadang kita sebagai laki-laki harus bukan membela, tapi lebih didahulukan. Iya, lebih stand-nya tuh ke siapa gitu. Berdirinya di mana? Berdirinya di mana gitu. Iya. Di dalam Islam kita diajarkan sikap namanya al-adlu, adil. Sikap adil. Ya. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu tak berarti sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka nanti ketika istri kita dan ibu kita ada konflik, maka dudukan dulu perkaranya. Ada yang urusannya dengan uang misalnya. Oh iya itu. Ini sih. Contoh misalnya mau beli rumah. Ya. Kan kadang izin ya. Kadang suka ada konflik kepentingan. Ibu kita pengen beli rumahnya nggak usah jauh-jauh deh dari komplek perumahan ibu. Betul. Terus Istri kompleknya di Pondok Indah. Bu, saya PNS, Bu. Tolonglah hindari saya dari perbudakan ini. Istri kita mintanya kalau bisa jangan deket-deket sama rumah ibu lah. Kita agak jauh.
Ini kan serba luar biasa. Iya. Jadi tambah budgetnya kudu dipikirin, psikologi ibu kita kalau jauh juga harus dipikirin. Jadi banyak konfliknya. Menurut saya tempatkan dulu posisinya di mana. Apa sih persoalannya? Istri kita tanya, ibu kita tanya, kasih alasan. Dengerin sama kita. Oke, setelah kita dengarkan, mana yang paling logis? Mana yang paling masuk akal? Mana yang paling reasonable? Maka pilih yang itu. Terus kan pasti akan ada pihak yang merasa dirugikan. Maka tugas kamu adalah memutuskan satu hal dengan kamu memastikan bahwa yang dirugikan juga terpenuhi. Misalnya oke lah kamu ngikutin istri. Karena kan kita akan hidup dengan istri kita. Oke, kita pilih rumah yang jauh, agak jauh. Kita bilang ke ibu, "Ma, kalaupun kita agak jauh, AA janji akan datang tiap bulan." Itu kan bisa jadi jalan tengah ya. Jalan tengah, menyemangati ibu kita. Jadi jangan merasa ditinggal dengan AA tetap ada di sini gitu kan? Terus gimana lagi? Nanti mama juga boleh main kan kalau dekatan mah nggak asik mah nggak seru mainnya. Nanti mama agak jauhan dikit. Jadi ada rasa kangennya mah dan sebagainya. Nah, yang salah adalah udah nentuin pilihan istri, ibunya diabaikan. Tidak dikomunikasikan. Tidak dianggap ujungnya udahlah kamu mah gitu kan, sinetron lagi kan ada adegan gitu kan. Tapi ini dalam hati biasanya. Kamu mah terus ada jeng. Udah kepalanya udah goyang kan. dubbing biasanya. Dalam hati VO. Jadi ujungnya ibunya nggak merasa diakomodir, dia merasa lepas, hilang, seakan dia sendiri. Itulah yang membuat dia menjadi mohon izin ya. Kan gak sedikit keluar kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan. Iya. Anak laki-laki udah lupa sama ibu. Nah. Oh itu kan Ya. kita tunggu jaga banget jangan sampai ibu kita keluar kata-kata seperti itu. Berarti ibu juga kudu belajar sabar Bu ya. Jadi ibu tuh. Jangan dikit-dikit kesel nyumpahin. Jangan dikit-dikit kesel ngata-ngatain, jangan. Sabar, doain, lembutin hati. Yang mudah-mudahan anak kita doakan jadi lebih lembut juga. Amin. Menarik nih kalau misalnya. Nah, ini sekarang kan ada karakter baru nih. Apa tuh? Yang tadi Kang Arman sempat singgung gitu. Oke. Anak perempuan. Oke. Misalnya ada ibu, ada istri, ada anak perempuan. Anak perempuan ini kan mau tidak mau ya, bukan mau tidak mau. Ya kan dia juga hadir sebagai buah hati. Sebagai seseorang yang juga harus kamu kasihi, harus kamu beri penuhi kewajibanmu, penuhi haknya gitu. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya konflik, enggak sampai. Bisa aja sih. Bisa aja ya. Misal dari ketiganya ternyata berselisih gitu, Kang. Siapa dengan suami ini harus stand ke siapa ini? Iya, kalau untuk pilihan seperti itu tetap jawabannya adalah al-adlu tadi. Suami harus menempatkan adil pada semuanya. Adil. Ya, karena 3 perempuan itu di antara 3 perempuan yang doanya mustajab, Kang. Iya. Yang pertama doanya ibu untuk anak. Udah pasti banget. Yang kedua doa istri untuk suami. Suami. Yang ketiga doa anak perempuan untuk ayahnya. Itu mustajab. Itu mustajab. Makanya saya termasuk dengan izin Allah ya Kang, alhamdulillah bersyukur, beruntung. Anak saya ketiga Kang, semuanya perempuan semua. Dan poinnya menurut saya, perempuan itu tidak suka dibandingkan. Wongkongin, enggak usah. Jadi udah malam. Sorry. Jadi yang saya pahami terutama ya belajar dari anak, karena mungkin rumah saya semuanya kan perempuan. Iya. Yang paling cakep AA dong ya, yang pasti. Paling kasep ya. Karena nggak ada lagi kan. Iya, nggak ada lagi. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga perempuan semua. Cara menasihatinya beda-beda kan, karakternya beda-beda. Dan satu poin utamanya, jangan dibandingkan satu persatu. Sama ibu, istrimu, anakmu, perempuan, jangan dibandingkan. Pendekatannya harus lebih bagus gitu. Ada 3 yang disukai oleh perempuan. 3 An yang pertama pujian. An yang kedua perhatian, an yang ketiga transferan. Itu yang paling panas tuh yang terakhir itu. Yang terakhir itu yang harus kita itu. Makanya saya tuh kalau ada dalam tanda kutip ya, kan anak pertama saya udah agak mulai umur 9 ke 10 tahun. 9 ke 10. Iya. Itu kan udah mulai kritis kan? Iya. Itu pertanyaannya Kang, luar biasa Kang. Ayah, Teteh pernah dengar ini katanya. Allah tuh maha indah. Dan Allah mencintai keindahan. Itu hadis kan? Iya. Menurut Teteh tuh lebih indah kalau nggak pakai hijab katanya. Ini anaknya aneh. Yang pertama. Iya.
Ini makin luar biasa kan? 10 tahun. Iya. Karena anak sekarang mah Kang, Ya, cara- hebat. udah Kadang semuanya kan bisa udah Google, apa yang apa. ada. Terus? Kayaknya saya bingung kan. Udah, saya paham bahwa perempuan nggak bisa dijelaskan. Perempuan tuh nggak bisa dinasehati saat dia sedang punya pendirian. Iya. Oke, akhirnya saya udah menghindar, saya nggak melanjutkan pembicaraan itu. Pulang sekolah saya jemput dia. Teh kita ke mall yuk. Ngapain ya? Teteh mau beli apa? Udah. Dia beli apa yang dia suka, di mobil saya ngobrol. Teh tahu nggak itu ayah beliin teteh dari siapa uangnya? Dari Allah. Oke, bab Nah, tauhid, ada satu tauhidnya nih. udah dia Dapat udah nih satu nih ya. dari Allah katanya. Oke, tahu nggak kenapa ayah tuh dikasih rezeki sama Allah? Nggak tahu. Karena ayah ngikutin maunya Allah. Ayah taat patuh sama yang Allah perintahkan. Terus sampai dia ngomong gini, oh berarti kalau teteh ngikutin apa yang Allah mau, teteh juga bakal dapat rezeki kayak begini ya? Masuk kan? Masuk. Oke. Teteh tahu kan pakai jilbab tuh perintah siapa? Perintah Allah. Oh berarti harus dong pakai jilbab itu. Biar teteh dapat sesuatu dari Allah yang baik-baik. Iya. Ujungnya tanpa saya nasihatin, Pakai jilbab. dia bisa menyadari bahwa ini adalah bentuk dia berterima kasih ke Allah. Oh. Agar Allah tuh ngasih banyak kebaikan untuk dirinya. Masuk nggak? Masuk. Saya tadi sempat nyangka setelah dinasihatin dia ke mall terus. Pakai jilbab sih. Tapi ini ke anak kedua, ketiga nanti udah berubah belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi, Beda treatmentnya. Jadi, beda. jadi konteksnya tuh jadi beda gitu. Jadi dia sekarang kalau menjalankan perintah Allah tuh karena dia tahu biar disayang Allah. Iya. Allah tuh sesayang itu ya sama kita. Jadi caranya tuh lebih menghadiahkan sesuatu yang lembut ke dalam hatinya. Karena kalau saya bertengkar sama dia mungkin bisa panjang kan. Iya. Dan buat dia akan teringat terus kalimat-kalimat Iya, itu. betul. Ujungnya saya mencari jalan lain. Sampai kemudian saya menemukan itulah perempuan. Bahwa perempuan tuh tidak butuh dijelaskan, tapi hanya butuh didengarkan. TikTok. TikTok lagi. Ini luar biasa. Ini alhamdulillah banyak sekali masukannya. Iya, Kang. Curhat kali ini ya, Masya episode. Allah. Bukannya yang kemarin-kemarin nggak ada masukan, enggak. Tapi Ada. ini apalagi kita sebagai suami, sebagai laki-laki dan juga anak dari ibu kita. Betul. Masya Allah. Pokoknya kita harus paham situasi dalam keluarga kita. Tadi Ailman udah banyak menjelaskan bagaimana Standing position dengan ibu, dengan Iya. istri dan anak. Iya. Jadi nuhun pisan. Sami-sami. Ailman, Pak Ustadz nuhun pisan. Thank you banget. Terima kasih, Suhun, sama-sama, yo. Kang. Suhun, yo. Yuk silakan pulang. Aduh. Pokoknya insya Allah yang tadi kita obrolkan bisa menjawab semua pertanyaan Anda amin, yang lagi amin. melihat sekarang. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat Kopi Tubruk Gajah yang telah mendukung program Ramadan Curhats kali ini. Kopi Tubruk Gajah benar-benar kopi. Masya Allah. Dan akhirnya saya Arman Maulana. Saya Yusril Fariza. Saya Ahilman Fauzi. Undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.